Pagi ini saya akan melanjutkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan di bulan lalu. Bulan lalu kita berbicara tentang antara hamba dengan sahabat. Siapa itu hamba, siapa itu sahabat. Hamba adalah orang yang tidak mengerti dan tidak tahu apa menjadi isi hati tuannya. Hamba adalah orang yang melakukan rutinitas yang diperintahkan oleh tuannya. Sedangkan sahabat adalah orang yang saling bergaul, saling berinteraksi, saling mencurahkan isi hati satu sama lain, saling mendengar satu sama lain. Pagi hari mari kita lanjut. Kita akan mendengar bagaimana kita menjadi sahabat Tuhan, yaitu sahabat yang mendengarkan Dia, yaitu Tuhan. Saya akan memulai dengan doa. Sebab tahun ini maka Tuhan memberikan kita beban untuk menjadikan gereja yang berdoa. Pertanyaan pertama adalah, apa itu doa? Banyak orang berpengertian berpendapat doa adalah sarana kita untuk menaikkan permohonan kita, untuk menaikkan permintaan kita kepada Tuhan. Itulah doa. Tetapi kalau hanya itu sebatas pemahaman kita tentang doa, maka tidak heran ketika kita berdoa, maka hanya kitalah yang berbicara, tapi tidak pernah membiarkan Tuhan memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Maka kitalah akan terus curhat, tanda kutip, tanpa pernah membiarkan Tuhan juga untuk mencurahkan isi hatinya. Maka kitalah yang terus akan meminta terus pada Tuhan, tanda kutip, tanpa membiarkan kesempatan untuk Tuhan meminta sesuatu daripada kita. Tetapi hari ini saya memberitahu, doa bukan hanya sarana kita untuk menaikkan permohonan, permintaan kita kepada Tuhan semata-mata. Tetapi doa juga adalah sarana bagi kita untuk mendengarkan Tuhan. Kalau kita sepakat, doa adalah sarana kita juga untuk mendengarkan Tuhan, saya percaya. Di dalam doa kita, maka bukan hanya kita yang berbicara, tetapi kita memberi kesempatan juga Tuhan untuk berbicara kepada kita. Maka kita juga memberi kesempatan untuk mencurahkan isi hatinya kepada kita. Bukan hanya kita saja yang curhat kepada Tuhan. Demikian juga kita akan juga memberi kesempatan tanda kutip untuk meminta sesuatu dari kita. Bukan hanya kita yang meminta melulu saja kepada Tuhan. Amin. Tapi sayang Bapak Ibu, orang-orang cenderung lebih banyak berbicara daripada ingin mendengar. Semua ingin berbicara. Semua sibuk berbicara. Tidak ada satupun yang mau mendengar. Bahkan hal-hal yang kita tidak mengerti, kita pun mau bicarakan. Inilah sumber kekacauan di mana-mana. Lihat saja di medsos, Pak. Mengapa bisa kacau? Semua ingin bicara. Bukan hanya itu, manusia cenderung lebih ingin melihat daripada mendengar. Artinya manusia ingin banyak melihat dan menghakimi yang dia lihat daripada mendengar, mencari kebenaran dari peristiwa yang dia lihat. Ini membuat semua orang menjadi hakim hari-hari ini. Ini membuat semua orang menghakimi satu peristiwa tanpa mau melihat dahulu apa sih kebenaran dari peristiwa tersebut. Hari-hari ini waktunya kita balik dalam hidup ini. Kita jangan hanya berbicara, kita jangan hanya melihat, tetapi kita juga belajar mulai mendengar. Dengar, dosa yang pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah dosa yang disebabkan karena melihat dan banyak bicara. Tuhan telah memerintahkan Adam Hawa untuk tidak mengecap buah pengetahuan. Tetapi ketika Hawa melihat betapa menawannya buah pengetahuan tersebut, hatinya mulai tertarik dengan apa yang dia lihat. Dan kemudian ia mulai membujuk Adam
bersama-sama untuk menikmati buah tersebut. Ini membuat mereka melupakan apa yang telah mereka dengar daripada Tuhan. Percayalah, kalau dalam hidup ini kita hanya ingin berbicara, kita hanya ingin melihat saja tanpa mau mendengar dan mencari kebenaran apa yang terjadi sesungguhnya, satu hari kita akan jatuh, Pak. Kita jangan seperti yang namanya Thomas. Dia ingin melihat daripada mendengar kebenaran. Seluruh kota telah berkata, Tuhan telah bangkit, Yesus telah bangkit. Bahkan seorang rasul pun, seorang murid dia berkata, saya tidak percaya sebelum saya melihat. Ia tidak percaya kebenaran Yesus telah bangkit. Dan Tuhan menghardik Thomas. Engkau percaya karena melihat, tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Kita mulai latih diri kita hari-hari ini. Jangan hanya kita ingin terus berbicara tanpa mau mendengar. Jangan hanya kita ingin melihat dan menghakimi tanpa kita ingin mendengar kebenaran apa yang terjadi. Amin. Bagaimana sih kita bisa mendengar Tuhan? Kita sudah tahu bagaimana menjadi sahabat Tuhan. Kita telah sharingkan minggu bulan lalu. Pertanyaan bagaimana kita mendengar. Mari kita belajar dari namanya Maria dan Marta. Dua saudari yang begitu dekat dengan Tuhan. Yang ada di Betania. Ketika Tuhan datang ke rumah mereka, apa yang terjadi? Marta sibuk dengan segala hal yang ada di sekitarnya. Marta banyak berbicara. Berbeda dengan Maria yang duduk diam di kaki Tuhan. Siapa sih yang dihardik, siapa sih dipuji? Tuhan menegur Marta, engkau terlalu sibuk. Tetapi Maria telah mendapat bagian terbaik. Dengar, kalaulah hidup kita terlalu sibuk dengan diri kita terlalu sibuk dengan hal-hal dunia. Kita terlalu sibuk berbicara tentang diri kita terlalu sibuk bicara tentang dunia ini, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mendengar Tuhan. Hari-hari ini, ayo kita periksa, apakah kita lebih condong kepada Maria hidup kita atau kepada Marta? Ini akan mempengaruhi kemampuan kita untuk mendengarkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mendengar Tuhan? Kita belajar dari Elia. Saya berkata Elia tanda kutip adalah seorang nabi yang sedikit traumatis, Pak. Bagaimana tidak? Elia baru melakukan KKR besar di Gunung Karmel. Ia telah mempertobatkan seluruh bangsanya dengan membunuh, membinasakan 450 orang Nabi Baal. Bahkan ia menurunkan api dari surga. Ketika umat Tuhan pada waktu melihat apa yang dilakukan Tuhan melalui Elia, seluruhnya bertobat, Pak. Saya percaya inilah puncak pelayanan Elia di muka bumi ini. Saya percaya ia akan menjadi buah bibir di bangsanya. Begitu banyak orang mengaguminya. Tapi sayang, belum selang satu hari, tiba-tiba semua berubah. Ketika Isabel, ratu daripada Ahab, mengancam Elia dan berkata, hari ini, esok waktu seperti ini, kalau engkau tidak mengalami nasib seperti nabi-nabi yang engkau sembelih, biarlah Allah menghukum aku. Ketika yang mendengar ancaman Isabel, dia lupa. Ia baru mengalahkan 450 orang Nabi Baal. Dia lupa ia baru menurunkan api dari surga. Dia lupa ia baru mulai pelayanan besar yang mempertobatkan satu bangsa. Tiba-tiba ia kehilangan iman. Tiba-tiba ia jatuh, Pak, dari tempat yang tinggi. Dia ketakutan, Pak. Tetapi apa yang terjadi ketika Elia ketakutan? Firman Tuhan mencatat. Maka ia naik ke gunung Tuhan, ke Horeb untuk
untuk mencari Tuhan. Sesampaikan di Horeb Bapak Ibu, kita lihat terjadi angin putih beliung yang menderu begitu luar biasa, memecahkan bukit-bukit batu. Tuhan gak ada dalam badai tersebut. Dia menanti lagi. Setelah badai datang guncangan gempa yang mengguncangkan seluruh bukit, Tuhan pun tidak ada di dalam guncangan tersebut. Elia menanti lagi. Setelah guncangan maka datanglah api yang menyala-nyala membakar seluruh bukit. Tuhan pun tidak ada di bukit tersebut, di api tersebut. Kemudian berhembuslah angin yang sepoi-sepoi, yang menjamah membuat Elia begitu nyaman. Di angin yang sepoi yang begitu lembut itulah maka Tuhan itu datang berbicara pada Elia. Saya percaya badai yang besar, guncangan terjadi di bukit tersebut, api yang menyala-nyala, itu bukan berbicara hanya tempat, Pak. Setelah profetik itu juga berbicara tentang keadaan hati kita. Percayalah, kita belajar dari Elia, ketika kita ketakutan bagaimana kita mencari suara Tuhan, mencari firman Tuhan. Ayo kita masuk dalam hadirat Tuhan, mulai doa kita naik ke tempat kudusnya Tuhan. Kita tidak membiarkan badai itu berkecamuk di hati kita. Jangan biarkan guncangan itu mengguncang hati kita. Jangan biarkan nyalahan api itu membakar hati kita dengan begitu kacau, membuat kita kehilangan ketenangan. Tetapi kita tenangkan diri kita untuk menanti angin sepoi-sepoi itu. Di saat itulah Tuhan akan berbicara kepada kita. Saya berdoa Bapak Ibu, hari-hari ini guncangan gempa, deru badai yang luar biasa, nyala api yang di mana-mana begitu semarak tidak mengacaukan hatimu. Amin. Amin. Engkau mampu menguasai sampai angin sepoi-sepoi itu datang dan Tuhan berbicara padamu. Dan engkau akan mendengar, sebagai sahabatnya, engkau akan mendengar Tuhan. Beri tepuk tangan. Ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku guru Tuhan. Lalu kita lihat apa sih yang menghalangi kita mendengar Tuhan. Kita belajar dari tokoh Alkitab, yaitu antara Samuel dengan Imam Eli yang ada di Shilo. Shilo adalah satu kota kuno dekat Tirza. Di Shilo inilah kota pernah menjadi pusat keagamaan peribadatan orang Israel selama 300 tahun. Di sini juga kemah daripada Musa itu berdiri sampai bait Allah di Yerusalem itu dibangun. Dengan kata lain, Shilo mempunyai sejarah yang panjang, Pak. Sebagai tempat orang-orang beribadah, orang percaya pada masanya. Ada kisah menarik antara Samuel dengan Imam Eli, yaitu satu malam ketika mereka tidur di rumah Tuhan. Pada malam itu Tuhan memperdengarkan suaranya. Pertanyaannya, kepada siapa sesungguhnya Tuhan itu harus memperdengarkan suaranya? Saya percaya sesungguhnya yang lebih pantas mendengar suara Tuhan adalah Imam Eli. Ingat, imam itu kohen, artinya orang yang dipanggil untuk mendekat Tuhan. Tapi malam itu aneh. Tuhan tidak memperdengarkan suaranya kepada Imam Eli, justru kepada seorang anak yang sangat belia yang bernama Samuel. Tuhan tidak memanggil Eli, Tuhan memanggil Samuel. Mengapa? Mengapa ada kejadian begitu janggal, Pak? Bukan imam yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kalau kita belajar, maka kita tahu Eli adalah seorang imam yang tidak menghormati Tuhan.
Eli adalah seorang imam tidak pernah merasa takut akan Tuhan. Bukan hanya dia, tetapi anaknya. Dia biarkan mereka melakukan hal yang tidak semestinya di rumah Allah. Bahkan ia membiarkan anak-anaknya berzina di dalam rumah Allah. Itu sebabnya mengapa Tuhan itu tidak lagi memperdengarkan suaranya kepada seorang imam bernama Eli, tetapi seorang anak kecil yang sangat belia. Dengar Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Tidak hormatnya kita kepada Tuhan itu menghalangi Tuhan itu berbicara, dan Tuhan tidak akan pernah bicara kepada kita. Amin. Amin. Percayalah di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, ketika kita tidak menaruh hormat kepada Tuhan, jangan harap Pak, tanda kutip, Tuhan akan memperdengarkan suaranya kepada kita. Bagaimana sih caranya kita menghormati Tuhan? Lihat saja bagaimana kita menghormati seseorang. Kalau kita menghormati seseorang, maka yang pertama kita akan menjaga perilaku kita di hadapannya. Kita akan menjaga perkataan kita, tindakan kita, sikap kita di hadapannya, Pak. Kita tidak akan berlaku sembarang. Demikian juga kalau kita menghormati Tuhan, maka dalam hidup kita, bukan hanya di gereja, dimanapun, maka kita akan menjaga sikap kita, perilaku kita, perkataan kita, tindakan kita. Itulah tanda-tanda orang yang menghormati Tuhan. Jika dalam hidup kita, Pak, kita tidak pernah menjaga sikap, perilaku, attitude hidup kita, Pak, percayalah, kita adalah orang yang tidak menghormati Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan ada di mana-mana. Bahkan Tuhan ada di dalam diri kita. Setuju? Kita lanjut, ternyata untuk menghormati Tuhan bukan dari sikap kita saja, tetapi itu tercermin dari persembahan. Ingat, persembahan itu ada refleksi tanda hormat, Pak. Dari mana kita tahu? Kita lihat. Ketika Saul diangkat menjadi raja, maka rakyat rame-rame datang membawa persembahan sebagai hormat kepada raja yang bernama Saul. Demikian juga ketika Yesus lahir di palungan, maka dari jauh orang-orang Majus membawa emas, mur, kemenyan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Waktu itu Tuhan gak perlu emas kok. Tuhan tidak perlu mur kok. Tidak perlu kemenyan kok. Tetapi mengapa orang Majus itu membuat demikian rupa barang-barang komoditas begitu berharga? Karena yang menghormati Tuhan. Hari ini dengar, apapun yang kau persembahkan, engkau harus tahu. Apakah itu perpuluhan, apakah persembahan ucapan syukur, persembahan umum, diakonia, apapun yang kau bawa. Saya mau beritahu, sesungguhnya itu menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Oleh karena itu sudah lama, Pak, kita putuskan tidak ada lagi kolektif, tidak ada. Kita ingin orang memberi, Pak, karena ia menghormati Tuhan. Mau beri, puji Tuhan. Tidak beri pun tidak apa-apa. Tetapi kita percaya ketika orang menghormati Tuhan, maka ia akan membawa persembahan terbaik yang dia miliki untuk Tuhan. Ketika kita menghormati seorang, seberapa banyak kita menghormati Tuhan, maka seberapa banyak persembahan akan yang terbaik kita bawa, Pak. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya kalau engkau respect kepada Tuhan, maka tanpa diperintah, tanpa perlu dibujuk-bujuk, engkau akan membuat terbaik bagi Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, hormati Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab nama
waktu kita dah habis. Saya akan menutup. Dengar Bapak Ibu. Firman Tuhan di 1 Raja-Raja 19, 12, 13 berkata, mendengar lebih baik daripada korban. Ketika saya membaca ayat ini berulang-ulang kali, hati saya mulai dijamah, Pak. Dengan kata lain, kita menyadari berapa pentingnya kita mendengarkan Tuhan, Pak. Kita lihat mengapa Tuhan memberikan firman ini melalui Samuel, Pak. Saya percaya firman ini bukan hanya kepada Saul, tetapi kita semua. Dengar Bapak Ibu, ketika Tuhan itu mengangkat Saul sebagai raja, maka ia memerintahkan Saul untuk membasmi habis orang Amalek yang begitu dosa dan begitu bejatnya di hadapan Tuhan. Tuhan perintahkan jangan biarkan sesuatu yang hidup, bahkan kambing dombanya pun harus dipunahkan. Oleh penyertaan Tuhan, Saul bersama rakyatnya berhasil, Pak. Tapi sayang, ketika ia melihat begitu banyak ternak-ternak yang begitu baik kualitasnya, mereka tidak tahan. Mereka tidak mau dengar lagi Tuhan. Mereka mengambil semua itu untuk mereka, Pak. Ketika Tuhan melihat apa diperbuat Saul, maka Tuhan memerintahkan Samuel untuk datang menegur Saul. Ketika dia ditegur oleh Samuel, maka apa dikerjakan oleh Saul? Lihat, Pak. Dia berkata, memang kami mengambil ternak itu supaya kami bisa memberikan korban bahkan kepada Tuhan. Tanda kutip ngeles, Pak. Saul ini menghina Tuhan. Dia pikir Tuhan itu bisa disuap. Dia berpikir ketika ia bersalah, maka dengan memberikan sedikit persembahan, maka Tuhan akan berubah hatinya. Betapa kelirunya Saul, Pak. Itu membuat Tuhan murka dan Tuhan mencabut. Dan Tuhan mencampakkan dia dari Raja Israel. Memilih Daud untuk menggantikannya. Dengar Bapak Ibu. Mendengar Tuhan. Itu jauh lebih penting dari apapun yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Mendengar Tuhan. Itu tanda kita menghormati Tuhan. Lebih dari apapun. Hari-hari ini mari kita belajar. Jangan lagi hanya banyak berbicara. Jangan hanya lagi ingin melihat apa yang kita lihat di depan mata kita. Tanpa mau mendengar kebenaran. Tanpa mau menselidiki kebenaran. Ini membuat kita terlalu banyak menghakimi. Ini membuat kita terlalu banyak membuat kekacauan di mana-mana. Tapi saya percaya ketika umat Tuhan itu mulai belajar mendengar, maka bangsa ini akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Katakan kiri kanan. Mulai belajar mendengar. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama.